Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Musuhu Coffee. Dan kali ini saya kepingin berbagi tips buat teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya menyeduh kopi moka pot agar masa seduhannya itu bisa selesai lebih cepat. Nah, sekarang saya akan membagikan 3 teknik yang bisa mempercepat proses penyeduhan pada kopi moka pot. Kira-kira bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya, teman-teman, silakan simak terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita coba masuk ke poinnya, supaya teman-teman lebih gampang dalam memahami penjelasannya dan juga tekniknya, kayaknya langsung aja kita bikin kopinya sambil kita sharing tekniknya. Oke? Untuk teknik yang pertama, teman-teman jangan gunakan bubuk kopi yang terlalu halus. Kenapa? Karena kalau seandainya teman-teman menggunakan bubuk kopi yang terlalu halus, otomatis air yang sudah kita isi ke dalam water tank pada saat kita masak, pada saat proses penguapan itu terjadi, air akan naik melalui corong funnel dan melewati bubuk kopi. Nah, di situ air akan mengalami kesulitan pada saat dia menembus bubuk kopi. Kenapa? Dikarenakan bubuk kopi dengan gilingan yang sangat halus itu memiliki celah atau ruang yang sangat sempit yang bisa mempersulit proses penguapan pada saat air akan melewati bubuk kopi. Nah, di situ seandainya itu terjadi, maka air akan berdiam lebih lama di dalam bubuk kopi dan kemungkinan-kemungkinan yang negatif itu juga bakalan bisa terjadi, teman-teman. Bisa saja muncrat ataupun proses ekstraksi akan lebih lama dan lain-lain. Oke? Nah, terus bubuk kopi dengan jenis gilingan seperti apa yang harus kita gunakan? Nah, untuk menjaga ciri khas rasa kopi moka pot yang memiliki karakteristik strong dan juga berbody dan bold, maka teman-teman coba gunakan gilingan bubuk kopi di level fine. Bubuk kopi di level fine ini dia sedikit lebih kasar dari gilingan bubuk kopi yang digunakan untuk membuat kopi espresso, ya. Atau teman-teman bisa lihat kopi tubruk yang halus. Nah, teman-teman bisa berpedoman dari bubuk kopi itu sedikit lebih kasar dari bubuk kopi yang dibuat untuk espresso bisa, atau bubuk kopi yang digunakan untuk membuat kopi tubruk, ya, yang tubruk yang halus, ya. Nah, lebih kasar dari bubuk kopi itu, karena tujuannya adalah untuk menjaga karakteristik dari rasa moka pot itu tetap terjaga. Karena makin halus bubuk kopi yang kita gunakan, otomatis rasa kopi itu akan semakin strong. Nah, semakin kasar bubuk kopi yang kita gunakan, maka rasa kopi itu akan menjadi lebih ringan. Oke? Supaya lebih jelas, jenis gilingan bubuk kopi yang seperti apa yang sering saya gunakan untuk memasak kopi moka pot, supaya rasa kopi moka potnya tetap terjaga. Nah, teman-teman simak terus video ini, dan sekarang langsung aja kita timbang biji kopinya. Nah, untuk biji kopi yang kita gunakan, jenisnya adalah Robusta, dan untuk gramasinya kita gunakan lebih kurang sekitar 15 gram. Oke, untuk kalibrasi gilingannya kebetulan saya sudah atur, jadi tinggal kita giling aja, teman-teman. Nanti saya akan coba memperlihatkan ke teman-teman bagaimana hasil gilingan bubuk kopi yang kita giling di level fine. Oke, langsung kita isi
biji kopinya ke dalam hand manual grinder. Oke, sebelum kita melakukan penggilingan, saya mau kasih tahu ke teman-teman apa alasannya kita menggunakan bubuk kopi dengan level fine. Nah, alasannya adalah bubuk kopi di level fine itu memiliki rongga yang lebih luas dari bubuk kopi yang kita giling dengan level yang sangat halus ya. Otomatis ketika ruang atau celah yang ada pada bubuk kopi itu lebih luas atau rongganya lebih terbuka, maka air yang menembus funnel moka pot yang sudah kita isi bubuk kopi, otomatis air akan mudah melewati bubuk kopi sehingga proses ekstraksi akan terjadi lebih cepat dan proses masa seduhan juga akan selesai lebih cepat. Oke, dan sekarang kita giling biji kopinya. Oke, untuk video proses penggilingannya saya skip ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu. Oke, sepertinya penggilingannya sudah selesai. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan ke teman-teman gilingan bubuk kopi yang sering saya gunakan untuk memasak kopi moka pot. Nah, kira-kira ini dia level fine yang sering saya gunakan untuk saya masak kopi moka pot. Karena kalau seandainya teman-teman menggunakan bubuk kopi yang lebih kasar, otomatis rasa kopinya itu akan lebih ringan, teman-teman. Karena tujuan kita adalah untuk menjaga ciri khas moka pot itu agar tetap terjaga ciri khasnya. Karena karakteristik dari rasa kopi moka pot, itu rasa kopinya itu strong banget, teman-teman, berbodi dan tebal. Nah, jadi kira-kira seperti itu, lebih dan kurang, teman-teman. Oke, itu untuk tips yang pertama. Nah, untuk teknik yang kedua, teman-teman. Gunakan air panas untuk memasak kopi moka pot. Jadi, teman-teman, isikan air panas ke dalam water tank moka pot. Kalau biasanya teman-teman menggunakan air yang bersuhu ruang untuk memasak atau menyeduh kopi moka pot, nah supaya proses penyeduhannya lebih cepat, maka teman-teman gunakan air panas terlebih dahulu yang diisi ke dalam water tank moka pot. Nah, tujuannya adalah ketika kita menggunakan air panas terlebih dahulu untuk memasak ataupun untuk menyeduh kopi moka pot, otomatis wajan ataupun plat atau body moka pot dan juga air yang sudah kita isi ke dalam water tank moka pot itu akan terpanaskan lebih awal sebelum kita letakkan moka pot di atas kompor. Nah, otomatis ketika air sudah panas lebih dulu, kemudian body atau plat dari moka pot sudah terpanaskan lebih dahulu, otomatis proses ekstraksi dan juga prosesnya itu akan lebih cepat dari biasanya. Oke, air panasnya sudah saya ambil dan sekarang kita coba lihat temperatur atau derajatnya berapa dengan menggunakan termo. Berarti lebih kurang 70 derajat ya untuk ukuran panas air yang saya gunakan. Oke. Nah.
Nah, seandainya teman-teman menggunakan air yang bersuhu ruang ya untuk memasak kopi moka pot, maka moka pot otomatis akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyeduhan. Otomatis proses penyeduhan tidak bisa terselesaikan dengan secara cepat. Oke, teman-teman, sekarang untuk memperlihatkan proses seduhannya seperti apa, jadi langsung aja kita coba timbang air panas yang bakalan kita gunakan untuk menyeduh kopi moka pot. Oke, nah saya akan gunakan 135 mili ya, lebih kurang 135 mili air panas. Oke, pas. Dan saya pindahkan. Dan seperti biasa teman-teman, untuk menjaga kopi bebas dari ampas, kita gunakan paper filter. Jangan lupa dibasahkan terlebih dahulu untuk menjaga posisi paper filter dan juga membuka pori-pori dari paper filter. Oke. Nah, sekarang kita isi bubuk kopinya. Oke. 15 gram. Oke. Dan sekarang saya coba lakukan sedikit tem dengan tekanan ringan, sekaligus saya coba merapikan bagian dari bubuk kopi supaya terlihat lebih rapi dan juga bubuk kopinya itu seimbang, tidak miring sebelah, sehingga akan memaksimalkan proses terjadinya ekstraksi ya. Oke. Nah, dan tekanan yang saya berikan pada saat saya lakukan tamping itu adalah tekanan ringan teman-teman ya, tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu ringan. Oke. Nah, untuk tamping teman-teman bebas, asalkan tampingan yang teman-teman lakukan itu tekanannya itu jangan terlalu kuat. Nah, untuk memadatkannya, teman-teman bisa melakukan ketukan seperti yang saya lakukan tadi, ya. Itu cara lain untuk memadatkan bubuk kopi supaya tidak ada bagian yang kosong pada bagian funnel moka pot. Artinya bubuk kopi terisi dengan menyeluruh ya di dalam ruang ataupun funnel moka pot. Oke, kita pinggirkan dulu. Dan sekarang sebentar lagi kita akan lihat ya bagaimana kecepatan proses ekstraksi terjadi pada moka pot stainless dengan ukuran 4K. Oke. Nah, mungkin langsung aja kita lihat kecepatan dari proses ekstraksi yang terjadi. Oke. Dan sekarang kita ikat moka potnya. Oke, teman-teman, moka potnya sudah terikat. Oke, dan sekarang saatnya kita melakukan penyeduhan. Kita pasang gasnya dulu. Oke, nah untuk level api, gunakan level api di level sedang aja ya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat ya, seberapa cepat proses ekstraksi yang terjadi pada moka pot stainless. Dengan temperatur air yang kita gunakan
sekitar 70 derajat. Dan hasil ekstraksi kopinya sudah mulai keluar. Oh ya, teman-teman semuanya, hal lain yang harus teman-teman perhatikan itu pada saat teman-teman mengatur level api. Jadi untuk level apinya itu jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Kemudian posisi apinya itu harus konsisten, harus fokus. Jadi jangan bergerak-gerak gitu. Jadi pastikan posisi api itu fokus pada satu titik supaya proses ekstraksinya itu sempurna gitu. Oke, saya akan dekatkan biar terlihat lebih jelas ya proses ekstraksinya. Wow, mantap ya. Oke. Kita matikan kompornya. Dan sekarang saatnya kita coba timbang hasil kopi yang sudah terekstrak tadi. Kira-kira kita dapat berapa mili, teman-teman? Oke, langsung aja kita ambil kopinya. Dan ini dia hasil seduhannya. Untuk hasil seduhannya lebih kurang kita dapat sekitar 74 mili, teman-teman. Oke, baik teman-teman, proses penyeduhannya sudah selesai. Dan sekarang, kira-kira untuk teknik yang ketiga itu teknik apa? Supaya mocha potnya bisa melakukan penyeduhan secara lebih cepat. Oke, nah untuk teknik yang ketiga, teman-teman coba gunakan mocha pot yang terbuat dari bahan stainless ataupun terbuat dari bahan baja stainless. Kenapa? Kenapa harus mocha pot yang terbuat dari bahan baja stainless? Dikarenakan mocha pot ini terbuat dari baja stainless sehingga dia memiliki kemampuan lebih untuk melakukan penyimpanan suhu secara lebih cepat, teman-teman. Dan suhu yang dia simpan, suhu panas yang dia simpan juga bisa bertahan lebih lama. Nah, dikarenakan mocha pot stainless ini memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan suhu panas sehingga bisa membantu mocha pot bekerja lebih cepat daripada biasanya. Itulah kira-kira kelebihan yang dimiliki oleh mocha pot yang terbuat dari baja stainless. Dia memiliki kemampuan untuk menyimpan suhu panas secara lebih lama dan juga bisa menyerap suhu panas itu secara lebih cepat. Makanya proses ekstraksi itu bisa terjadi secara lebih cepat dan membantu mocha pot melakukan penyeduhan secara lebih cepat. Itulah 3 teknik yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses penyeduhan pada kopi mocha pot. Dan semua teknik yang saya gunakan itu adalah hasil dari pengalaman yang saya lakukan selama saya melakukan penyeduhan dengan menggunakan mocha pot. Baik itu mocha pot yang terbuat dari bahan stainless dan juga mocha pot yang terbuat dari bahan aluminium. Dan masing-masing mocha pot memiliki kekurangan dan kelebihan di sisi-sisi yang berbeda. Oke, teman-teman semuanya,
Saya kira untuk kali ini cukup di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga yang sudah menonton. Dan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.